Hey semua, kita kembali lagi di Storytelling dengan saya Arif yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Dan untuk video kali ini saya akan membahas mengenai Doraemon yang tentu saja kalian pasti tahu atau paling tidak kalian pernah melihat karakter robot kucing dari masa depan ini, ya kan? Doraemon ini adalah karakter karya Fujimoto Hiroshi yang pertama kali muncul pada tahun 1969 di majalah anak di Jepang. Robot kucing ini dikisahkan datang dari masa depan untuk membantu Nobita yang bodoh dan pemalas dengan menggunakan alat-alat canggih yang dia keluarkan dari dalam kantong ajaibnya. Tapi tahukah kalian alat-alat Doraemon yang dia keluarkan dari kantong ajaibnya itu ternyata ada beberapa yang sudah terrealisasikan di kehidupan nyata. Alat-alat apa saja itu? Inilah dia alat-alat Doraemon yang ada di kehidupan nyata. Yang pertama adalah beling-beling bambu. Tentu saja kalian pasti tahu alat yang paling sering digunakan oleh Doraemon dan Nobita ini. Alat yang bisa membawa penggunanya kemanapun melalui jalan udara dengan cara menempelkannya di kepala, serta bentuknya yang kecil dan bisa dimasukkan ke kantong membuat beling-beling bambu bisa dibawa kemanapun. Dan sejak awal-awal kemunculan komik ini sekitar tahun 1969, Doraemon sudah menggunakan beling-beling bambu. Di dalam kehidupan nyata, alat yang hampir mirip seperti baling-baling bambu ternyata benar-benar ada. Pada tahun 1998, seorang bernama Gen Nayanagisawa, dia adalah President of Engineering System di Jepang, berhasil menguji coba helikopter terkecil di dunia yang diberi nama Gen H4. Pesawat ultra ringan ini memiliki berat sekitar 70 kg saat kosong dengan menggunakan 4 mesin penggerak yang masing-masing bertenaga 10 HP dan 2 baling-baling yang berputar secara berlawanan. Helikopter ini mampu mencapai kecepatan hingga 90 km per jam. Dan untuk menjamin keamanan disediakan juga parasut balistik di atas tiang pesawat. Selain itu, pendaratan darurat yang aman dapat dilakukan hanya menggunakan 2 mesin saja. Saat ini alat seperti ini masih terbatas dan jika kalian memiliki kesempatan untuk membeli helikopter ini, kalian harus merogoh kocek sekitar 500 miliar rupiah. Kedua, Koyaku penerjemah. Saat berpetualang ke negeri asing, Doraemon selalu menggunakan Koyaku penerjemah. Alat ini berupa sejenis gel yang bisa membuat pengguna yang sudah memakannya menjadi paham segala jenis bahasa. Di dalam kehidupan nyata, fungsi Koyaku digantikan oleh mesin penerjemah seperti Google Translate yang menggunakan jaringan internet dan sistem kecerdasan buatan untuk menerjemahkan kata ke lebih dari 100 bahasa. Awalnya, translator ini hanya bisa digunakan saat berada di desktop. Selain itu, untuk menerjemahkan kata atau kalimat, pengguna harus mengetiknya terlebih dahulu. Namun saat ini mobilitasnya lebih dinamis karena kata asing yang berada di sebuah gambar juga bisa diterjemahkan dengan menggunakan bantuan kamera smartphone. Dan juga belakangan ini, translator semakin canggih melalui perangkat Google Pixel Buds. Misalnya, perangkat ini mampu menerjemahkan langsung ke penggunanya saat lawan bicara sedang berbicara. Ketiga, satelit spy Doraemon. Satelit pribadi milik Doraemon ini bisa digunakan untuk memata-matai kegiatan seseorang. Apapun yang sedang dilakukan oleh target bisa dilihat secara visual melalui layar monitor. Di era masa kini atau sejak tahun 2005, fungsi satelit pribadi Doraemon bisa ditemukan pada sejumlah aplikasi seperti Google Latitude, Google Map, dan Google Earth. Dengan satelit milik Google, segala jenis citra dapat ditangkap, namun tidak semuanya relevan dengan kondisi saat itu. Meski begitu, aplikasi ini masih bisa melihat pergerakan orang lain. Contohnya Google Latitude yang mampu mendeteksi ke mana seseorang pergi atau berpindah secara real time meski tidak bisa melihat apa yang sedang dia lakukan. Keempat, ensiklopedia serba tahu. Alat yang satu ini awalnya dikeluarkan oleh Doraemon untuk membantu Nobita yang saat itu tidak bisa mengerjakan PR karena soal yang terlalu sulit. Alat ini bisa mengetahui segala macam jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penggunanya. Kini ensiklopedia serba tahu benar-benar ada di kehidupan nyata. Alat ini direpresentasikan lewat mesin mencari Google Search yang ditemukan sejak 4 September 1998 oleh Larry Page dan Sergey Brin. Mereka berdua adalah mahasiswa pasca sarjana ilmu komputer di Universitas Stanford. Dan sejak Maret 1996 mereka mengerjakan sebuah proyek penelitian yang awalnya disebut Proyek Perpustakaan Digital Stanford. Dan sejak diresmikannya, Google telah menjadi mesin pencari berbasis web yang paling banyak digunakan di dunia. Bahkan Google diperkirakan menjalankan lebih dari 1 juta server di pusat data di seluruh dunia dengan proses lebih dari 1 miliar permintaan pencarian dan sekitar 24 petabyte data yang dihasilkan penggunanya setiap hari.
Yang kelima, Mecha Maker. Saat Nobita menginginkan sebuah kapal remote control, Doraemon meminjamkan sebuah alat yang bernama Mecha Maker. Alat ini bisa mencetak benda apapun dalam bentuk 3 dimensi. Caranya cukup mudah, Nobita hanya perlu memasukkan desain gambar dan benda tertentu yang akan digunakan sebagai bahan dasar yang akan dibuat. Saat itu oleh Nobita, alat ini digunakan untuk mencetak mainan remote control. Dan saat ini teknologi yang mirip seperti Mecha Maker sudah beredar luas di pasaran dengan nama yang kita kenal sebagai 3D printing, yaitu sebuah teknologi pembentukan objek 3 dimensi yang berasal dari file digital. Di sini juga terdapat beberapa teknologi dalam dunia 3D printing, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Pada mesin yang sangat advance, dimensi objek yang dibentuk dapat sangat besar dan memiliki resolusi yang sangat tinggi juga. Namun hal ini berbanding lurus dengan harga yang harus dibayarkan oleh penggunanya. Keenam, jubah tembus pandang. Jubah ini berwujud seperti kain putih dan alat ini dapat membuat penggunanya atau benda-benda yang diselimutinya menjadi tidak terlihat. Dalam serial Doraemon, alat ini digunakan pertama kali saat Nobita dan Doraemon kembali ke masa lalu untuk mengunjungi leluhurnya. Di kehidupan nyata, jubah tembus pandang ini sebetulnya sudah mulai diwujudkan sejak tahun 2006. Pembuatnya sendiri adalah tim yang terdiri dari beberapa ilmuwan yang berasal dari Jepang dan Amerika. Jubah ini dibuat dari metamaterial yang bisa mencerai-berai gelombang elektromagnetik yang mengakibatkan pandangan manusia terhadap suatu benda menjadi bias. Namun hingga saat ini jubah tembus pandang itu masih dalam tahap pengembangan dan para ahli menilai bahwa jubah tersebut bisa diwujudkan dalam beberapa tahun mendatang. Ketujuh, alat pembaca mimpi. Alat ini pernah dikeluarkan oleh Doraemon untuk menerjemahkan mimpi dari Nobita yang sedang tidur. Dan saat ini di kehidupan nyata, para ilmuwan Amerika, salah satunya bernama Dr. Jack Gallen dari University of California, sedang mengembangkan alat yang mampu merekonstruksikan pengalaman visual dari seseorang melalui aktivitas otaknya. Yang artinya alat ini nanti bakal bisa menebak apa mimpi dari orang yang sedang tertidur. Kedelapan, saringan air laut. Di episode Petualangan Atlantis, ada sebuah alat berupa sedotan yang mampu mengubah air laut menjadi air minum. Dan ternyata di kehidupan nyata, alat ini sudah dikembangkan dari tahun 2017. Tim peneliti asal Institut Teknologi Massachusetts berhasil menemukan sebuah alat portable yang dapat menyaring air laut. Alat ini bekerja dengan proses reverse osmosis, yakni suatu metode penyaringan yang dapat menyaring berbagai molekul besar dan ion-ion dari suatu larutan dengan cara memberi tekanan pada larutan ketika larutan itu berada di salah satu sisi membran seleksi atau lapisan penyaring. Proses tersebut menjadikan zat terlarut dan terendap di lapisan yang dialiri tekanan sehingga zat pelarut murni bisa mengalir ke lapisan berikutnya. Meskipun alat ini ukurannya tidak sekecil alat Doraemon, mesin ini memiliki fungsi yang sama, yaitu mengubah air asin menjadi air minum. Kesembilan, sarung tangan super. Sarung tangan super ala Doraemon ini digunakan untuk Nobita saat Giant sedang menjahilinya. Fungsi dari sarung tangan super ini adalah untuk menambah kekuatan fisik bagi penggunanya. Di dalam kehidupan modern, sarung tangan super Doraemon memiliki fungsi yang sama dengan exoskeleton suit. Bedanya, sarung tangan super milik Doraemon hanya dikenakan pada bagian lengan, sementara exosuit dikenakan kepada seluruh bagian tubuh. Karena bentuk dan fungsinya, exosuit ini disebut-sebut sebagai teknologi pakaian Iron Man, karena jika manusia menggunakannya, maka akan memiliki kekuatan 3 kali lipat dari manusia biasa. Awalnya exosuit dikembangkan untuk para pekerja yang menggunakan alat berat guna meminimalisir angka kecelakaan kerja. Namun belakangan ini diketahui bahwa exosuit kini dikembangkan sebagai salah satu teknologi militer. Dan yang terakhir adalah robot. Tokoh utama Doraemon sendiri juga merupakan seorang robot berbentuk kucing, dan tentunya banyak sekali robot-robot yang dia keluarkan untuk membantu Nobita, seperti kopi robot, robot instan, robot koki, robot pemain baseball, sampai robot cantik yang datang untuk menghibur Nobita juga ada. Nama robot itu adalah Roboko. Dia kuat dan juga pintar, tetapi karena Roboko diprogram hanya untuk menyukai Nobita saja, akhir dari kisah Roboko ini menjadi kacau saat dia cemburu melihat Nobita memuji Shizuka. Dan Roboko juga mengamuk saat ibu sedang memarahi Nobita. Lalu akhirnya Roboko terpaksa dikembalikan ke masa depan. Di dalam kehidupan nyata kita, dunia robotik sangat berkembang pesat. Bahkan pada April 2015 lalu, sebuah robot berpenampilan dan berperilaku seperti manusia diaktifkan. Robot yang diberi nama Sophia ini dilengkapi menggunakan kecerdasan buatan, pengolahan data visual, dan pengenalan wajah.
Sophia juga dapat meniru gerak tubuh manusia dan ekspresi wajah, serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu. Jimmy, would you like to play a game of rock, paper, scissors, robot style? Sure. Okay, let's get this game going. Show me your hand to start. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Program Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan milik Sophia ini dapat menganalisis percakapan dan mengekstrak data yang memungkinkannya untuk memperbaiki berbagai tanggapan di masa depan. Bahkan pada tahun 2017 lalu, robot ini diperkenalkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan pada 25 Oktober di tahun yang sama, robot Sophia ini resmi mendapatkan kewarganegaraan dari Arab Saudi. Nah, jadi begitu teman-teman beberapa alat Doraemon yang ada di kehidupan nyata. Walaupun tidak sama persis seperti apa yang ada di serial Doraemon, tetapi mungkin saja dengan teknologi yang terus berkembang tidak menutup kemungkinan alat-alat yang ada di dunia nyata akan menjadi seperti yang ada di dalam serial kartun Doraemon. Tetapi jika nanti alat-alat yang ada di real life sama persis seperti di Doraemon, apakah ini berarti pengarang dari Doraemon ini bisa meramalkan masa depan? Atau itu hanya imajinasi dia belaka? Silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM ke akun Instagram saya. Terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.